Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kocok Dawet, kita ketemu lagi di Cendol Dawet. Rapati letih, rapati pahit, sedengan menyegarkan. Kali ini Anda saya ajak ke Masjid Percontohan Nasional yang viral di mana-mana. Masjid Jogo Karyan Yogyakarta. Bagaimana keadaannya? Mari kita masuk. Nah, Konco Dawet, sekarang bersama saya sudah ada Ustadz Jazir yang di mana-mana sekarang sangat sibuk menerima undangan untuk berbagi tentang Masjid Jogokaryan yang menjadi percontohan nasional. Ya. Baru saja datang dari Surabaya, besok pagi ke Jakarta. Sibuk sekali Ustadz. Alhamdulillah. Banyak sekali undangan untuk berbagi cerita bagaimana Jogokaryan hebat sekali sebagai masjid, tidak hanya sebagai tempat untuk sholat, tetapi jauh lebih dari itu. Ya Alhamdulillah, sebenarnya kita juga sudah punya tim banyak ya, tapi semuanya juga padat jadwalnya. Jadi tim kita itu ada 15 orang untuk tim manajemen masjid ya. Jadi tidak saya sendiri. Iya. Kalau ke Jakarta besok acaranya? Kebetulan besok ACT, Aksi Cepat Tanggap, mengumpulkan DKM se-Jabodetabek. Ya. Saya diminta untuk memberikan materi tentang Masjid Tanggap Bencana. Ya. Apakah Jogokaryan punya pengalaman tentang itu? Ya Alhamdulillah kami sejak 2004. Jadi ketika tsunami di Aceh, kami sudah punya tim relawan yang langsung pada minggu-minggu pertama kami sudah berangkat ke Banda Aceh untuk ikut membantu evakuasi jenazah. Ya, saya kebetulan yang langsung memimpin waktu itu. Satu hari tim kita itu bisa mengumpulkan 200-an mayat waktu itu ya. Ya. Kemudian pada minggu ketiga, rombongan kedua kita ke Melabuh ya, di samping juga membantu evakuasi jenazah, kita juga memberikan bantuan sembako, lauk pauk, buku-buku, Al-Quran dan lain sebagainya kepada para pengungsi korban tsunami. Kemudian 2005 kami terjun ke Bojonegoro, waktu itu banjir Bojonegoro. 2006 kita Jogja kena gempa bumi ya, kita sudah menjadikan masjid ini sebagai posko penanggulangan bencana gempa. Jadi pada waktu itu di masjid ada orang yang melahirkan, ada orang yang menikah, ada orang yang meninggal dalam satu hari di masjid ini ketika geger adanya gempa besar di Jogja pada waktu itu. Ya, pemerintah barangkali masih koordinasi. Kami tanggal 27 Mei pagi kami sudah membuka dapur umum untuk 4.000 orang karena kami sudah ada stok beras, stok makanan, kita sudah ada alat-alat untuk masak dalam kapasitas 4.000 orang, kita semuanya sudah ada. Jadi kita sudah siap langsung. Kemudian kita kumpulkan masyarakat supaya tidak cemas, tidak takut, langsung kumpul di Masjid Jogokaryan. Dan insya Allah bangunan masjid ini memang kita desain untuk tahan gempa dalam 8,2 skala Richter, masih aman. Jadi sudah kita hitung itu ya. Kemudian 2007 kita ke Padang ya, gempa Padang. Kemudian 2008 kita ke daerah banjir di Kudus ya, ini 2009, 2010 Merapi sampai 2011 ya, terus gitu. Nah, sekarang ketika masa pandemi awal setahun yang lalu, masjid ini langsung sudah bisa membantu masyarakat karena kas dana kebencanaan kita pada waktu itu ada saldo sekitar 400 juta. Jadi kita langsung bagikan hand sanitizer gratis, masker gratis,
Maghrib Isya kita beri asupan makanan bergizi. Luar biasa. Yang selama ini biasanya kami hanya membagi 480 paket sembako per 15 hari bagi warga miskin, kita tingkatkan menjadi per pekan dan 1.000 orang karena banyak orang miskin baru. Nah sekarang ini kebetulan kita adakan pengetesan pada warga, tidak hanya jamaah. 3 hari yang lalu ternyata ada 34 warga kita yang terpapar COVID, maka kami sediakan tempat isolasi mandiri, disediakan oleh masjid, dibiayai semuanya oleh masjid, makannya, obat-obatannya, alat oximeternya, sampai dengan ya semuanya kita jamin. Tes Tempatnya ini di Jalan Jawa Kanan 8, ini rumah masjidnya. Ya. Itu kemudian juga PCR-nya kita gratiskan semuanya. Nah, nanti insya Allah akhir bulan ini genos, kita sudah membeli genos tapi baru akan datang akhir bulan. Jadi nanti setiap orang datang ke masjid di masa pandemi akan kita cek apakah dia positif atau negatif sehingga aman. Maka sementara penjual di sini kita liburkan semua. Kemudian jamaah yang tidak fit betul kita sarankan di rumah dulu. Ya. Tadi ada pengumumannya begitu. Iya, dan itu terus kita edukasikan ke masyarakat. Ya. Jadi bahkan kita membantu APD untuk pemerintah kota, rumah sakit umum daerah, sampai rumah sakit umum daerah Surabaya, Dr. Sutomo pun minta bantuan APD ke sini. Dan kami bantu, itu masih ada beberapa surat dan maupun sisa-sisa APD yang kita kirimkan. Dan di dalam masa pandemi ini alhamdulillah dana kebencanaan kita cukup besar, partisipasi masyarakat. Jadi kami memang kita sediakan kotak khusus untuk bencana. Sehingga ketika ada bencana kita tidak perlu menggalang dana karena kita punya kesiapan. Kemudian masjid ini juga kita rancang. Ya, 3 lantai ini ada aula besar di lantai 3 dan lantai 2, semuanya full AC, kamar mandi kita 36. Ya. Kita sudah punya steamer, alat untuk menanak nasi dalam jumlah besar dan cepat, itu yang kayak kulkas di sana itu. Jadi yang kecil itu kapasitasnya 36 kg, paling besar itu 200 kg, sekali masak itu 1 jam matang semua. Demikian juga untuk masak. Jadi kalau di sini digunakan mengungsi, tidak akan mengganggu tempat sholat. Mereka bisa tidur, yang laki-laki di lantai 3, perempuan di lantai 2, kamar mandi tidak repot, sudah 36, di lantai 3 ada, lantai 2 ada. Ya, jadi memang kita desain masjid ini masjid yang tanggap bencana. Jadi kalau orang ngungsi ke sini sudah tertangani semuanya. Kita ada tim dokter, ada peralatan ya yang jika darurat diperlukan kita siap. Ya, jadi itu masjid tanggap bencana. Jadi jangan sampai justru ketika ada bencana masjid malah menjadi bagian dari persoalan. Masjid harus menjadi solusi. Itu yang kita konsep. Salah satu fungsi masjid ini adalah masjid tanggap bencana. Terus kepercayaan itu. Tapi ketika uang itu disimpan, meskipun diumumkan kas masjid kita sekian, orang nggak percaya. Jangan-jangan cuma angka duitnya dipinjam pengurus. Itu kecurigaannya akan muncul. Ya. Nah, jadi itu orang malah curiga. Jangan-jangan cuma dilaporkan angkanya, begitu diperlukan nggak ada. Remaja mau buat kegiatan gitu susah minta uang. Ini mau ini susah minta uang, padahal saldonya banyak. Ya mungkin uang hanya angka saja, misalnya uangnya real sedang dipakai oleh yang bersangkutan. Ini sering terjadi begitu. Jadi ini trust, ya, kepercayaan. Jadi itu yang kedua. Kemudian waktu zakah kita maknai bahwa masjid itu punya kewajiban menjadikan jamaahnya bisa membayar zakat, bukan menghimpun zakat. Tugas masjid itu menjadikan jamaahnya bisa bayar zakat. Maka uang masjid itu kita habiskan secepatnya untuk memberi bantuan modal masyarakat yang mau berusaha. Anak-anak yang nganggur kita kursuskan untuk bisa bekerja. Ya, itu jangan sampai ada sisa uang di masjid. Segera habiskan. Dan ternyata betul, kalau 2000-an itu kita paling hanya 19 muzaki. Kemudian zakat yang kita himpun hanya 4 juta.
tahun ini kita punya 659 muzaki dan zakat mal kita mencapai 2,3 miliar. Wah. Ya, itu karena apa? Kita terus uang ini kita bagi ke masyarakat untuk berlatih usaha, berusaha. 3 kali belum berhasil, pinjami lagi gratis tanpa bunga, nggak bayar juga nggak apa-apa. Qardul Hasan. Harus masjid itu nggak boleh. Tidak ada program pemberdayaan ekonomi, itu bukan masjid, namanya musola. Karena hanya sholat saja. Ya, hanya tempat sholat. Jadi kalau masjid itu harus memberdayakan jamaahnya supaya bisa bayar zakat. Jadi aqimis sholat wa atu zakat. Tidak boleh masjid itu cuma malah mintain zakat masyarakatnya saja. Tidak. Harus menjadikan masyarakatnya bisa bayar zakat. Ya.